Bisa Pak, bagus Pak. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Baik. eh Bapak Ibu Camat beserta seluruh peserta Fitkom sosialisasi Perbub nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokoler kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID. Sebelum acara sosialisasi ini dimulai, perlu saya sampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Fitkom kita pada hari ini. Yang pertama, partisipan atau peserta adalah atas nama kecamatan. Artinya ini kita supaya bisa mengecek keikutsertaan masing-masing kecamatan. Saya lihat di tampilan layar ini sudah lengkap, sudah hadir 15 kecamatan dan peserta lain di beberapa OPD. Kemudian mohon nanti pada saat dilakukan sosialisasi dari narasumber untuk masing-masing itu menyetel audionya dalam kondisi mute atau diam. Kemudian kepada seluruh partisipan untuk selalu meng-on-kan kamera videonya, baik itu kamera HP, laptop, atau webcam, sehingga kami bisa memantau partisipasi dari seluruh partisipan yang ikut dalam Fitkom ini. Mungkin itu yang SOP sederhana untuk kegiatan Fitkom kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Camat, serta seluruh peserta sosialisasi, pada siang ini hadir di hadapan kita Kepala BPBD Kabupaten Lampung Barat, kemudian Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Barat, dan dari unsur Dinas Kesehatan. Siang ini kita akan melakukan sosialisasi dan penjelasan teknis terkait dengan penerapan Perbub nomor 4 tahun 2020. Mohon maaf, saya koreksi, Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2020. Secara teknis, kemudian hal-hal yang perlu kita pedomani nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Maidar selaku Kepala BPBD Kabupaten Lampung Barat sekaligus Sekretaris Gugus Tugas. Untuk menyingkat waktu, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, yang saya hormati Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Barat, Ibu Ira, salah satu kabid di Dinas Kesehatan, serta Bapak Ibu para camat se-Kecamatan Lampung Barat beserta pejabat ya di lingkungan kecamatan ya yang kesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore pada hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kekuatan ya, kekuatan dan kemudahan tentunya dalam kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai aparatur pemerintah, sebagai pelayan pada masyarakat. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya ya selaku Kepala BPBD Kabupaten Barat sekaligus sekretaris daripada gugus tugas
Kabupaten Barat terkait dengan diterbitkannya peraturan Bupati nomor 46 tahun 2020 ya, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap virus COVID-19 di lingkungan Kabupaten Lampung Barat. Nah, pada hari ini izinkan saya untuk mensosialisasikan daripada Perbub ini, karena sejak ditetapkannya pada tanggal 17 September yang lalu, namun baru turun ya, baru diturun Perbub tersebut, maka sudah sah dan berlakulah peraturan Bupati tersebut. Maka tugas kita sebagai peratur, tentunya kami dari gugus tugas untuk mensosialisasikan ini pada masyarakat supaya masyarakat mengetahui daripada peraturan Bupati ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, segera saja saya memulai ya daripada sosialisasi Perbub nomor 46 tahun 2020 ini. Tentunya pertama latar belakang daripada terbitnya peraturan Bupati ini. Pertama yakni sebagai upaya dari pemerintah dalam hal ini terkait dengan pengendalian dan dalam rangka untuk menekan jumlah masyarakat yang terpapar akibat daripada kasus positif COVID-19. Untuk diketahui bahwa beberapa bulan yang lalu peningkatan daripada virus COVID-19 cukup masif ya di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Maka pemerintah mengeluarkan regulasi ya, yakni Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian ya, virus COVID-19 di daerah, dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi langsung ditindaklanjuti ya. Ada aturan turunannya oleh Mendagri dalam rangka percepatan. Mendagri mengeluarkan langsung instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah. Jadi langsung direspon oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dan waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus ya, itu langsung fitcon kita semua kepala daerah ya, gugus tugas kabupaten kota provinsi dengan Mendagri agar cepat mengeluarkan regulasi ini sehingga percepatan dalam penanganan dan penerapan disiplin penegakan hukum terhadap protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya dasar hukum daripada COVID-19 ini sudah jelas ya, banyak sekali ya, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular dan seterusnya. Terakhir juga ada peraturan gubernur ya. Sebelum keluarnya peraturan ini justru sudah ada peraturan gubernur nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona di Provinsi Lampung. Dan ini memang diinstruksikan juga oleh gubernur supaya kita cepat ya kabupaten kota untuk menindaklanjuti daripada problem ini. Maka kemudian kita mengeluarkan daripada peraturan Bupati nomor 46 tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah ada beberapa hal yang perlu ketahui tentang pelaksanaan daripada ataupun ruang lingkup daripada Perbub nomor 46 tahun 2020 ini. Adapun ruang lingkupnya ya, peraturan Bupati ini dibatasi ada 6 ya, ada 6 ruang lingkup. Pertama terkait dengan pelaksanaannya, kedua bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasinya di lapangan, sanksi daripada protokol kesehatan, disiplin protokol kesehatan COVID, sosialisasi seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya peran daripada masyarakat, ya, partisipasi masyarakat dan terkait dengan pendanaan daripada pelaksanaan penegakan ataupun penerapan disiplin protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama pelaksanaan. Adapun pelaksanaan disiplin daripada protokol kesehatan
ini diberlakukan kepada satu ya perorangan ataupun individu. Kedua, diberlakukan kepada bagi pelaku usaha, pengelola dan penanggung jawab pada fasilitas umum. Terkait dengan perorangan, Bapak sekalian, bahwa ada kewajiban-kewajiban ya bagi perorang individu terkait dengan protokol kesehatan. Pertama, seperti kita tahu bersama bahwa protokol kesehatan itu yang menggunakan alat atau pelindung diri bagi masker bagi perorangan atau individu untuk selalu maksudnya menggunakan alat pelindung diri ya berupa masker tentunya untuk menutupi hidung ya dan mulut hingga dagu. Nah, saya seperti ini karena saya berbicara ya sebenarnya begini tutup hidung, mulut sampai dengan dagu. Nah, ini contohnya Nah, jadi setiap kita keluar dari rumah ataupun keluar dari tempat kita kantor ataupun dalam kantor, itu diwajibkan bagi kita untuk selalu memakai masker. Karena kita akan menghindari dari kontak langsung dengan orang lain ya. Sehingga kita diharapkan dalam hal berinteraksi itu terhindar daripada virus ya. Karena seperti diketahui bersama, saat ini ada 3 ya pola daripada tertularnya COVID-19 ini. Pertama itu terkait dengan kontak langsung dengan orang yang positif kena virus corona. Yang kedua secara tidak langsung, misalnya kita menyentuh benda atau barang tertentu yang tadinya tersentuh oleh orang yang terkontak atau yang terinfeksi virus. Dan yang ketiga saat ini sudah ada kecenderungan dari udara, misalnya bicara kita ada udara dari orang yang terkena COVID terhirup oleh kita. Nah, makanya untuk selanjutnya jangan lepas dari masker. Dimanapun saja kita keluar, walaupun ke tetangga sebelah saja, atau kita ke minimarket atau ke Indomaret dan sebagainya, itu selalu kita menggunakan masker supaya kita terhindar. Itu pertama. Dan yang kedua, membersihkan tangan ya, secara teratur dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik ya, yang berbasis alkohol 70%. Itu yang disarankan oleh kesehatan atau yang kita kenal dengan hand sanitizer. Nah, itu saat ini kan sudah murah harganya. Mana saja kita pergi bila perlu mengantongi daripada hand sanitizer tersebut. Selanjutnya melakukan pembatasan interaksi fisik. Nah, ini yang disebut dengan physical distancing, meliputi menjaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain untuk menghindari daripada terkena droplet ya dari orang bicara seperti batuk ya, atau bersin. Nah, yang tidak kalah pentingnya saat ini ya, yang sedang hangat juga nih, menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja tadi kami rapat dengan Forkompinda, ya, ada dengan Pak Bupati, dengan Forkompinda, bahwa terkait dengan izin kerumunan, ya, keramaian maksudnya, saat ini memang Polres, ya, pihak polisian sedang menutup, ya, atau sedang menutup izin kepada keramaian, karena kita melihat begitu meningkatnya daripada pandemi daripada COVID-19, baik secara nasional, ya, provinsi maupun kita lokal saja, saat ini sudah 31 ya terjangkit daripada atau terkonfirmasi ya positif terhadap COVID-19. Jadi saat ini ya kami minta ya kepada teman-teman di kecamatan untuk berhentikan dulu ya, menyetopkan dulu izin keramaian ya. Khususnya berkoordinasi dengan pihak polsek setempat ya. Dan kalau dari kecamatan gugus tugasnya dihindarkan dulu untuk membuat rekomendasi terhadap izin keramaian. Tentunya keramaian ini yang dimaksud di sini keramaian yang misalnya membuat ada pesta misalnya, ada kerumunan yang ramai mengundang organ tunggal misalnya, ada kuda lumping yang menggiring kerumunan banyak. Nah, itu yang dihindari. Tapi hasil rapat tadi sepanjang memang
izinnya terkait dengan misalnya hanya pernikahan saja atau pengajian yang sifatnya sedikit, ya, ataupun yang tidak adanya keramaian masih bisa ditoleransi, masih diperbolehkan sepanjang dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Artinya siapkan air, sabun yang dengan air mengalir, menjaga jarak ya, jangan berdekatan dan lain-lainnya ya, menggunakan masker tentunya. Nah, itu masih ada toleransi, masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan sama sekali ya, itu adalah mengumpulkan misalnya untuk pesta ya, mengundang organ tunggal misalnya keramaian, itu dihentikan untuk sementara. Selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga bagi perorangan individu. Kita menerapkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS. Nah, itu kita banyak makan yang mengandung bergizi, ya, vitamin, ya, makan buah-buahan. Nah, bila perlu ada suplemen, nah, supaya kita meningkatkan imun kita. Yang kedua terkait dengan bagi pelaku dan usaha ya, pengelola atau penanggung jawab fasilitas umum. Nah, ini pertama kita memastikan bahwa karyawan ataupun pengunjung tempat ya fasilitas umum telah melakukan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini perlu diperhatikan ya, khususnya ini bagi pelaku usaha ya, pengelola atau penanggung jawab tempat fasilitas umum juga di sini. Dia harus memperhatikan apakah karyawan ya ataupun pengunjung tempat-tempat fasilitas umum misalnya di hotel, kalau yang ada hotel ya, ataupun pertokoan ya, supermarket ya. Nah, itu harus diperhatikan, memperhatikan karyawannya dan memperhatikan juga pengunjung ya, agar menyiapkan alat ya atau protokol kesehatan bagi karyawannya, maskernya disiapkan sehingga karyawannya tidak juga kalau terjangkit virus menularkan pada pengunjung. Nah, begitu juga pengunjung. Kalau misalnya pengunjung mendatangi tempat fasilitas umum tersebut tidak menggunakan masker, ya itu tadi kewajiban bagi pelaku usaha atau pengelola itu untuk menolak, untuk berinteraksi. Kedua, sosialisasi, edukasi ya, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian. Nah, misalnya di toko-toko ya, di toko-toko disiapkan pamflet. Misalnya toko ini, atau rumah makan memperhatikan protokol kesehatan, wajib pembeli atau pengunjung untuk memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ruangan dan lain sebagainya. Itu berbentuk sosialisasi. Ketiga, penyediaan sarana. Nah, ini juga tidak kalah penting. Semua pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab terhadap fasilitas umum ya harus menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses ya dan memenuhi standar daripada penyediaan cairan pembersih tangan, hand sanitizer. Jadi ada wastafelnya ya, ada untuk mencuci tangan, ada sabun, disediakan tisu sebelum memasuki ruangan. Nah, disiapkan juga hand sanitizer-nya. Itu wajib ya bagi pelaku-pelaku usaha ataupun pengelola penanggung jawab fasilitas umum misalnya hotel juga harus menyiapkan fasilitas tersebut. Yang keempat, upaya pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungannya. Nah, kita selalu mantau. Misalnya tetangga kita ada yang melaksanakan kegiatan apa, misalnya keramaian kita pantau, kita lihat aktivitasnya ya di lingkungan kita. Kelima, upaya pengaturan jaga jarak. Nah, begitu juga misalnya tempat kita untuk ngantri misalnya dibuat jaga jarak. Tempat duduk ngantri juga dibuat jaga jarak juga. Yang keenam, pembersihan ya, dan disinfeksi lingkungan secara berkala. Nah, kita kan sekarang sedang menggalakkan Jumat bersih. Ya, sekarang semua ya kita tiap-tiap hari Jumat
selalu membersihkan baik tempat-tempat ibadah, ya, perkantoran dan lain sebagainya. Kita upayakan secara berkala, setiap Jumat kita bersih-bersih. Kalaupun tidak setiap minggu, 2 minggu sekali kita melakukan disinfektan. Seperti kita tahu bersama, 2 minggu yang lalu kami ya di Pemda sudah membersihkan semua kantor-kantor di lingkungan pemerintah daerah, sudah kita bersihkan, sudah kita semprot dengan disinfektan. Ketujuh, penegakan kedisiplinan kepada perilaku masyarakat yang berisiko. Nah, kita harus mendisiplinkan. Kita melihat kalau anak-anak yang rawan terhadap COVID, ya, anak-anak di bawah balita tentunya, kalau digendong ibunya misalnya menuju pasar, itu kita disiplinkan, tegur, ya, supaya pakai masker ibunya, dan bila perlu jangan membawa anak-anak ke tempat yang kerumun-kerumunan. Begitu juga orang-orang yang sudah tua, yang rentan. Apalagi orang tua yang memang mempunyai penyakit bawaan, kita hindari supaya selalu menggunakan protokol kesehatan. Dan yang ke-8, fasilitasi dan deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran pengendalian COVID-19. Nah, ini juga perlu dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan fasilitas-fasilitas umum, mungkin sudah Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, ya, sudah tahu, ya, yang dikatakan yang ataupun yang dimaksud dengan tempat dan fasilitas umum itu meliputi perkantoran, ya, sekolah, ya, institusi pendidikan lainnya, tempat ibadah, ya, terminal, ya, transportasi umum, kendaraan pribadi, itu masuk dalam kategori fasilitas umum, ya, toko, ya, toko serba, pasar-pasar tradisional kita, ya. Terus selanjutnya apotik, toko-toko obat, ataupun warung makan, rumah makan, kafe, restoran, ya, pedagang kaki lima, ataupun lapak jajanan, perhotelan, penginapan lain yang sejenis, tempat pariwisata, tempat hiburan atau karaoke, fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, misalnya, area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Nah, itu juga termasuk daripada fasilitas umum, ya. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan ini juga kita ada monitoring dan evaluasi. Nah, terkait dengan monitoring dan evaluasi di sini, ya, dalam peraturan Bupati ini ditentukan memang yakni Badan Penanggulangan Bencana, ya, BPBD, Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait sesuai kebutuhan. Nah, Polisi Pamong Praja kami lihat, ya, kita lihat sama-sama saat ini sedang gencar-gencarnya nih, ya, setiap hari bahkan hari Minggu, ya. Pak Haiza sebagai Kasat Pol PP kita lihat di posting-posting mana-mana selalu memonitoring dan evaluasi jauh-jauh sebelum Perbup, bahkan beliau sudah secara intens, secara masif, ya, dengan perpanjangan tangannya di kecamatan, ya, melalui Pak Camat melakukan gakplin, ya, penegakan disiplin terhadap pencegahan, ya, penularan terhadap COVID-19. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan selalu memsosialisasikan, termasuk instansi terkait sesuai kebutuhan. Nah, instansi terkait sesuai kebutuhan ini, misalnya di pasar, bisa saja kita nanti mengajak Dinas Kopindak misalnya, atau dengan kalau di kecamatan, ya, ada dari Polseknya misalnya, dari pihak tentang TNI-nya. Itu terkait dengan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya sanksi. Nah, sanksi ini agak seksi juga, ya, sekarang sedang tren, sedang viral juga, bahwa justru fokus daripada Perbup nomor 46 tahun 2020 ini, justru sanksi ini yang ditunggu-tunggu. Mengapa demikian? Karena sanksi inilah yang sifatnya penegakan disiplinnya, ya. Tanpa sanksi memang hukum itu tidak terlihat. Dengan sanksi itu dalam rangka menertibkan, mendisiplinkan. Tentunya dalam hal kita COVID-19 ini, dalam rangka kita pencegahan tentunya, ya, terhadap penularan daripada COVID-19. Nah, sanksi ini ada berlaku bagi perorangan, ada juga berlaku bagi pelaku usaha yang seperti saya katakan di atas tadi. Terkait dengan bagi perorangan,
teguran atau sanksinya pertama berbentuk teguran lisan dan atau tertulis ya. Tentunya kita dalam penegakan hukum sanksi tidak serta-merta ya langsung ekstrim lah ya. Misalnya langsung suruh push up langsung yang ekstrim lain lah ya. Nah, itu tentunya kita teguran lisan dulu, ditegur dulu. Pakai maskernya, Bu, pakai maskernya, Dek, Pak. Supaya kita mendisiplinkan, mengedukasi kepada masyarakat supaya taat terhadap protokol kesehatan. Nah, kita kan penegakan disiplin itu kan melihat kalau memang sudah berkali-kali teguran lisan tidak diindahkan, maka kita membuat teguran tertulis, ya, tentunya pada orang tersebut ya. Nah, ada lagi tahap selanjutnya yakni push up. Nah, push up juga nanti tim kita ya, tim gugus tugas dalam penegakan disiplin ini melihat-lihat juga. Ya, yang masih muda-muda itu, misalnya anak-anak yang kongko-kongko, duduk ngobrol-ngobrol bareng, misalnya pernah sering Pak Haiza ini mendapat di KRL misalnya di Amtubiu tidak pakai masker, disuruh push up itu anak-anak yang masih muda-muda itu maksudnya mendidik, ya paling 10 kali push up. Nah, supaya dia jera ya, artinya tidak melakukan hal lagi terhadap tidak menggunakan masker. Nah, yang ketiga nih yang sederhana sebenarnya, menyanyikan lagu nasional. Nah, saya lihat kemarin sudah viral tuh di Suwoh. Pak Camat Suwoh menegakkan Perbub ini, saya lihat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagus itu ya. Nah, itu kan salah satu eksekusi daripada kita ya, atau menerapkan daripada sanksi ya di lapangan. Selanjutnya membersihkan fasilitas umum ya, menyapu jalan atau memungut sampah. Nah, itu juga sebagai salah satu sanksi. Dan kelima, mengucapkan janji ya tidak akan melanggar protokol kesehatan. Nah, itu supaya tidak terulang lagi. Bapak Ibu sekalian, yang keenam adalah denda administratif. Terkait dengan denda administratif, dapat saya sampaikan bahwa denda untuk satu ini ya, terkait dengan denda administratif, sekiranya Bapak Ibu untuk menunda ya, untuk tidak dilaksanakan dulu ya, untuk tidak dilaksanakan denda administratif ini, baik untuk perorangan maupun bagi pelaku usaha ya. Kan seperti kita ketahui di dalam Perbub kita ini, apabila melanggar sanksi bagi perorangan dikenakan denda administratif maksimal 50.000. Bagi pelaku usaha dikenakan denda paling tinggi maksimal 200.000. Nah, untuk denda administratif ini ya bagi individu maupun orang dan bagi pelaku usaha atau pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum itu sekali lagi saya tegaskan untuk tidak dilaksanakan dulu ya, untuk tidak diterapkan dulu karena sedang dalam pengkajian ya, pengkajian oleh pihak dari aspek hukum tentunya ya, sedang dikaji dan akan kita lakukan revisi dulu ya, karena sedang dalam pengkajian. Jadi kita saat ini kita maksimalkan saja daripada sanksi-sanksi yang sifat sanksi sosial. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon dipahami ya, mohon dimengerti, jangan dieksekusi dulu, jangan dilaksanakan dulu ya, jangan dilaksanakan khusus terkait dengan denda administratif. Nah, yang kedua sanksi terhadap pelaku usaha. Nah, ini juga ada tahapan-tahapan. Pertama, tentunya kita lakukan teguran lisan dan teguran tertulis. Sama tadi dengan untuk individu. Misalnya ada toko atau rumah makan nih ya, oleh Pak Camat dilihat tidak karyawannya tidak menggunakan masker, selalu berkali ditegur, selalu tidak mentaati untuk karyawan-karyawannya menggunakan masker. 2-3 kali tidak diindahkan, teguran tertulis ya. Begitu juga dengan pihak-pihak hotel atau penginapan-penginapan yang karyawan tidak menggunakan masker ya. Misalnya juga tidak menyiapkan fasilitas cuci tangan misalnya, hand sanitizer misalnya, itu juga, dan tidak menerapkan jaga jarak tempat duduknya misalnya, itu dilakukan teguran-teguran lisan dulu. Manakala dia sudah mentaati ya sudah selesai, berarti tidak ada masalah. Ketika dia teguran tertulis tulisan 3 kali juga tidak, buatkan tulisan teguran tertulis oleh Pak Camat ya, oleh gugus tugas kita kecamatan, sehingga dia mematuhi daripada protokol kesehatan.
Nah, yang kedua denda administratif seperti saya katakan tadi ya, jangan dilakukan dulu ya, jangan diterapkan. Nah, yang ketiga penghentian sementara personal usaha. Nah, sudah tertulis sudah, kita lakukan 3 kali terjemasi juga membandel ya. Kita lakukan penghentian sementara, dibuatkan surat pemberhentian sementara personal pada usahanya. Masih juga ya kita berlakukan yang terakhir ya, ini pencabutan izin usahanya. Nah, ini kan apa namanya sanksi ya, apa namanya yang ada di Peraturan Bupati ini. Tapi kita lihat, saya rasa teguran lisan saja mungkin sudah patuh lah insya Allah ya, apalagi masyarakat kita ini masyarakat yang patuh ya, taat. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan tidak sampai pada sampai penghentian ataupun pencabutan izin usaha. Tapi ini sanksi ya yang ada dalam Peraturan Bupati dan harus kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya terkait dengan sosialisasi. Seperti diketahui bersama ya, termasuk hari ini ya, kami sudah mulai mensosialisasikan daripada Peraturan Bupati ini, di mana sosialisasi ini perlu dipahami, perlu dimengerti dan perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat ya. Terkait ini Dinas Kesehatan sesungguhnya ujung tombak daripada apa namanya dalam hal mensosialisasi ya, khususnya di pihak-pihak puskesmas ya, setiap saat, setiap pada kesempatan ya, melalui aparat-aparat di lapangan, petugas-petugas kita di lapangan ya, itu apa namanya selalu melakukan sosialisasi. Hal tersebut tentunya ya melibatkan dengan beberapa elemen ya, misalnya forum pada forum pimpinan daerah di wilayah kecamatan juga, pemuka agama ya, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tentunya, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Sehingga masyarakat kita paham dengan sosialisasi yang intens, masif, ya, sehingga masyarakat kita paham, sehingga kita apa namanya terhindar ya, atau meminimalisir daripada apa namanya terjangkitnya, terkonfirmasinya daripada virus COVID-19 ini. Selanjutnya partisipasi masyarakat. Nah, ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait dengan penanganan ya, pencegahan, pengendalian dan penanganan daripada COVID-19 ini memang tidak bertumpu daripada pemerintah saja, tapi harus adanya apa namanya keterlibatan daripada masyarakat, ada partisipasinya dari masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Adapun apa namanya partisipasi tersebut berbentuk pengawasan tentunya terhadap protokol kesehatan. Jadi tidak hanya kita tim gugus tugas saja, pemerintah saja mengawasi terhadap protokol kesehatan. Masyarakat juga mempunyai kewajiban ya untuk mengawasi dari protokol kesehatan. Nah, jadi sama-sama kita mengawasi dari protokol kesehatan. Apakah kita semua sudah mentaati melaksanakan protokol kesehatan? Yang selanjutnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk penerapan protokol kesehatan. Sama-sama. Jadi masyarakat kita harapkan apa namanya mempunyai kewajiban ya untuk memenuhi persyaratan sarana dan prasarana. Saya melihat di beberapa jalan masyarakat itu di depan rumahnya sudah ada ya air, sabun. Saya lihat beberapa tempat sudah, artinya sudah kesadarannya sudah cukup tinggi ya dalam penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya masyarakat juga mempunyai hak ya, mempunyai kewajiban maksud saya dalam hal melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Misalnya ada kerumunan ya, apa namanya yang mengakibatkan kegiatan, maksudnya yang mengakibatkan adanya kerumunan masyarakat, tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan itu tidak ada sekali misalnya yang mengawasi, yang menegur misalnya dari aparat kita, dari tim gugus tugas kecamatan misalnya. Nah, masyarakat punya apa namanya kewajiban untuk melaporkan kepada gugus tugas, pada Pak Camat misalnya. Ada nih di wilayah kami sekarang sedang ada kegiatan, semuanya tidak menaati protokol kesehatan. Itu kita respon ya, itu merupakan kewajiban dari masyarakat untuk apa namanya menyampaikan terkait dengan apa namanya ketentuan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, terakhir terkait dengan pendanaan. Nah, seperti diketahui bahwa terkait dengan pendanaan
terhadap penegakan disiplin ataupun penegakan daripada protokol kesehatan ini memang cukup lumayan ya, begitu besarnya sampai kita semua ya kita lakukan refocusing karena semuanya diarahkan untuk percepatan penanganan terhadap COVID-19 karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, adapun pendanaan ini ya memang bukan hanya daripada anggaran pendapatan belanja daerah saja, ya, tapi juga bisa bersumber dari dana lain yang sah tentunya dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya APBD desa boleh, CSR, sumbangan dari masyarakat dan lain-lain. Nah, kita di Pemerintah Kabupaten Barat ya, kami ya tentunya BPBD beberapa waktu yang lalu ya dari bulan Maret tentunya kita banyak sekali menerima ya anggaran dalam bentuk CSR ya, bantuan dalam bentuk logistik. Nah, kami juga telah banyak juga kami salurkan ya, misalnya APD, hand sanitizer, selanjutnya masker tentunya sudah kami distribusikan pada masyarakat, ya, lembaga-lembaga yang membutuhkan itu. Nah, sampai sekarang juga kami ya dari BPBD juga masih menunggu ya sumbangan-sumbangan uluran tangan dari masyarakat kita ya, tentunya pihak-pihak ketiga yang cukup mampu untuk membantu kita dalam hal pendanaan terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, begitu juga dengan di daerah kecamatan-kecamatan, ya, di wilayah kecamatan, pokok. Tentunya ya Pak Camat juga menghimbau kepada masyarakat untuk saling bergotong royong ya, bergotong royong terkait dengan pendanaan ya daripada pencegahan dan pengendalian daripada COVID-19 ini. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya rasa itu ya singkat ya secara garis besar daripada sosialisasi terkait dengan peraturan Bupati ya nomor 46 tahun 2020 ya tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus Corona 2019. Semoga ya kita dapat menerapkan ini dan harapan kami ya supaya ya agar kiranya Pak Camat selaku pimpinan di wilayah kecamatan untuk secara intens, secara masif ya menyebarkan kembali ya daripada peraturan bupati ini ya kepada pratin-pratin, nanti pratin-pratin juga kepada semua lapisan masyarakat ya seperti yang saya katakan tadi, tentunya juga kepada pihak ketiga yang pengelola usaha itu tidak kalah pentingnya juga untuk mentaati daripada peraturan bupati ini. Saya rasa demikian untuk saya memaparkan sosialisasi peraturan ini. Kalaupun ada nanti kita ruang tanya jawab, nanti ini di sini ada Pak Kasat Pol PP, ada Ibu dari Dinas Kesehatan ya Bu Ira, dan juga ada Pak Padang ya sebagai kepala humasnya kita ya di bidang di gugus tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu peserta sosialisasi Perbup 46 tahun 2020, paparan singkat yang langsung disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Lampung Barat sekaligus selaku Sekretaris Gugus Tugas. Untuk saran, kemudian masukan, serta hal-hal terkait dengan materi yang diatur dalam Perbup 46 2020, silahkan Bapak Ibu tuliskan dalam chat untuk nanti menjadi pembahasan kami tim terkait dengan mungkin revisi dan penyempurnaan dari Perbup dimaksud. Kemudian untuk tanya jawab diskusi kepada seluruh partisipan diharapkan untuk menunjukkan tangan jika ada hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan pada siang ini. Kemudian nanti akan kami tunjuk sesuai dengan siapa yang menunjukkan tangan lebih dulu, kemudian untuk mengaktifkan
audionya. Dipersilahkan kepada dipersilakan kepada semua partisipan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Silakan. Dibuka ini. Ya, yang pertama dari Kecamatan Suwoh, kemudian yang lain nggak kelihatan semua itu kan? Ya, Suwoh ya, Suwoh, kemudian yang lain ada? Oke, sementara dari Suwoh, silahkan dari Pak Camat Suwoh. Audionya di unmute Pak, supaya kami mendengar apa yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan dan ingin apa kita diskusikan pada siang hari ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Yang kami tanyakan mungkin sedikit agak menyimpang dari tadi, cuman masih ada kaitannya dengan pelaksanaan protokol kesehatan terkait dengan kegiatan keagamaan, bahwa bulan depan adalah memasuki bulan Maulud yang biasanya di setiap masjid musola diadakan peringatan Maulud Nabi. Dengan demikian, kami mohon petunjuk untuk pelaksanaannya peringatan Maulud Nabi ini, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bapak yang dari Suwoh, artinya apa yang disampaikan bisa kami terima, kemudian nanti akan kami jawab serentak dengan beberapa penanya yang akan kami dengar dahulu. Selanjutnya, ada lagi? Layarnya mana? Layarnya, Nen. Layarnya, Nen. Enggak ada. Layar. Enggak. Layar semua, tampilin semua. Nah. Selain Suwoh, ada Bapak, Ibu yang ingin kita diskusikan pada sore hari ini? Atau sampaikan saran, masukan, kemudian pertanyaan juga bisa disampaikan melalui chat. Pak Gerdewa ya? Halo? Selain Suwoh. Ya, Sumber Jaya. Iya Pak, Sumber Jaya Pak. Silakan Pak, audionya di unmute Pak. Silakan Sumber Jaya. Oke, Sumber Jaya gimana suara Pak? Bagus Pak. Lanjut Pak. Terima kasih Sumber Jaya. Jelas Pak? Belum? Ya. Saya ada beberapa hal yang sampaikan. Yang pertama saya mau tanya dari masyarakat. Siapa yang bisa menindak atau melakukan sanksi terhadap pelanggaran pada masyarakat tadi? Apakah dari gugus tugas, apakah dari siapa? Sehingga masyarakat nanti akan jelas dan bisa menerima. Jadi tidak asal yang bertugas bisa memberikan sanksi. Itu yang pertama. Yang terjadi karena kedatangan tamu dari luar daerah. Nah ini mestinya harus ada sanksi juga, karena mereka itu kadang-kadang yang ketamuan itu nggak memberi laporan terlebih dahulu kepada dinas terkait, sehingga dinas terkait di sini itu sering kecolongan. Kalau mereka mau kedatangan tamu, semestinya mereka bilang atau lapor dulu kepada dinas terkait atau orang yang terkait. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Camat dari Sumber Jaya sudah bisa kami tangkap. Kemudian untuk penanya terakhir pada sesi ini, silahkan. Kalau masih ada satu lagi penanya.
Mana? Sukaraja ini mana? Enggak, itu Pak, ini. Ada Pak, Sukaraja ya Pak? Ya, silakan dari Pekon Sukaraja, silakan Pak. Sukaraja, mohon audionya Pak. Suaranya tidak terdengar Pak. Untuk Sukaraja audionya tidak masuk Pak. Jadi suaranya tidak bisa kami dengar. Halo. Apa bisa didengar ya Pak suaranya? Ya, sekarang bisa Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Pekon Sukaraja tadi mendengarkan penjelasan dari awal hingga akhir dan menurut hemat saya mengenai denda tadi kalau bisa jangan kita kesampingkan demi untuk tegaknya ataupun demi untuk bisa memberi jerak kepada masyarakat yang memang tidak memakai alat-alat yang disiapkan seperti masker itu Pak. Terima kasih. Baik, dari Pekon Sukaraja sudah bisa kami tangkap Pak. Untuk yang pertama dari Kecamatan Suwoh terkait dengan kegiatan keagamaan yang insya Allah dalam bulan depan ini biasanya sering dilakukan utamanya dalam Maulid Nabi. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Kepala BPBD bahwa terkait dengan izin keramaian ini untuk sementara dibatasi. Tetapi secara teknis kemudian gambaran umum bagaimana proses perizinan terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan nanti akan disampaikan oleh Pak Maidar selaku Kepala BPBD kepada Kecamatan Suwoh. Mungkin ada tanggapan dari Pak Maidar, silakan Pak. Baik, saya akan menanggapi dulu ya pertanyaan tadi. Nanti kemungkinan nanti bisa juga nanti ditambah ya ditambah juga oleh Pak Haiza ya sebagai ujung tombak daripada Gakplinnya ya, penegakan disiplinnya di lapangan ya. Bapak Ibu sekalian, tadi memang kebetulan tadi hasil rapat dari Porkompinda tadi memang dari Polres membatasi ya, bahasanya itu membatasi daripada izin daripada keramaian. Tapi sepanjang keramaian itu yang memang bisa mengumpulkan orang yang ramai dan tidak memperhatikan protokol kesehatan, misalnya hiburan membuat panggung, hiburan ramai ya. Nah, itu dilarang, tidak ada jarak. Tetapi sepanjang ya memperhatikan protokol kesehatan ya seperti yang Bapak katakan tadi terhadap Maulid Nabi, dibuat saja jarak ya sehingga tidak ada kerumunan yang bersentuhan berinteraksi, itu masih memungkinkan. Nah, seperti itu tadi. Tetapi tolong betul pihak penyelenggara ya berkoordinasi dengan gugus tugas di kecamatan, harus membuat laporan ya. Semua kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang yang mau kerumunan itu harus membuat laporan, menyampaikan laporan dulu pada gugus tugas. Nanti tim gugus tugas dengan protokoler kesehatannya di kecamatan akan meninjau ke lokasi dan membantu ya membuat protokolnya.
Misalnya protokol terkait dengan apa namanya tempat ya, tempat untuk pelaksanaan penyelenggaraan acara tersebut. Nah, diupayakan ya, ini diupayakan dalam hal panitia atau pengelola tadi yang akan melaksanakan kegiatan untuk memperhatikan kapasitas ya, kapasitas sehingga kegiatan tujuan atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, apa namanya, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Begitu juga dengan cuci tangannya, sabunnya itu tetap diperhatikan, ya, memakai masker itu juga tetap menjadi stressingnya juga penting ya. Manakala tidak ada atau manakala ada ya yang tidak menggunakan masker untuk apa namanya tidak diperkenankan untuk hadir. Nah, bila perlu panitia menyiapkan cadangan masker. Bila ada nanti apa namanya kegiatan tersebut ada yang tidak pakai masker, langsung kasihkan masker, pakai masker gitu. Nah, kalau memang tidak memenuhi standar, ya apa namanya dihindari atau disuruh pakai masker dulu. Nah, saya rasa itu untuk jawaban yang pertama ya. Nah, jadi mohon apa namanya pengertiannya, mohon dimaklumi ya. Izinnya tetap ya keramaian tersebut. Artinya sepanjang tadi ya tidak melakukan yang secara besar-besaran ya itu masih diperbolehkan. Terpenting adalah menghindari daripada kerumunan dan menjaga jarak. Itu yang terpenting dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saya rasa ini Pak Nabarangnya. Ya. Apa langsung kedua? Nanti saja. Ya. Mungkin terkait dengan izin keramaian, sebagaimana disampaikan oleh Pak Maidar tadi, memang butuh komunikasi dan koordinasi lebih lanjut. Utamanya adalah kepada institusi yang mengeluarkan izin tersebut. Sejauh mana penanggung jawab penyelenggara itu mampu mematuhi SOP dan standar protokol kesehatan yang ditentukan. Nanti koordinasi dengan gugus tugas, jika gugus tugas memandang bahwa penanggung jawab kegiatan gitu mampu mematuhi protokol kesehatan secara ketat, insya Allah kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan standar SOP protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Artinya memang sampai dengan hari ini kalau secara institusi memang perizinan untuk izin keramaian ini tidak dikeluarkan, artinya dilakukan pembatasan-pembatasan. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang memang ini apa namanya dimungkinkan untuk dilaksanakan sepanjang protokol kesehatan secara ketat itu dilakukan, itu bisa dikoordinasikan melalui gugus tugas masing-masing kecamatan, kemudian melaporkannya kepada gugus tugas di kabupaten. Untuk selanjutnya untuk sumber daya terkait dengan siapa yang bisa menindak, kemudian perlakuan tamu dari luar daerah, mungkin ada Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Barat untuk sedikit memberikan gambaran bagaimana perlakuan kita terkait dengan orang-orang dari luar wilayah yang masuk Kabupaten Lampung Barat dan siapa saja yang bisa menindak terkait dengan pelanggaran yang dilakukan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Perbup 46 tahun 2020. Kepada Pak Haija selaku Kasatpol PP Kabupaten Lampung Barat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang saya hormati beserta pikon rekan-rekan camat se-Kabupaten Lampung Barat ataupun yang mewakili, mungkin juga ada yang dari pekon-pekon. Terkait tadi sudah disampaikan oleh Bapak Maidar selaku Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Lampung Barat, sudah gamblang masalah sosialisasi Perbup 46 tahun 2020 tentang COVID-19 dalam rangka penegakan sanksi. Kemudian saya akan coba artinya menjawab apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Kecamatan Sumber terkait dengan penindakan sanksi. Ini siapa ini yang memberikan sanksi? Nah, jadi perlu saya sampaikan di sini,
di setiap momen tertentu atau waktu yang sudah dijadwalkan terkait dengan penegakan disiplin ini, Satgas Kecamatan ataupun gugus kecamatan ini kan ada Pol PP, TNI Polri, termasuk Pak Camat, Bapak Ibu Pratin. Nah tentu baik di pasar ataupun di tempat-tempat keramaian yang lain, titik-titik destinasi wisata. Nah di sini artinya waktu kita menerapkan sanksi ini yang disampaikan oleh Pak Maidar tadi, teguran lisan tertulis, kemudian mungkin harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membuang sampah atau bersih-bersih lingkungan. Yang paling berat sanksi sosial ini mungkin push up, tapi dilihat dulu artinya sasarannya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu tentu tidak lazim kita akan push up-kan. Nah ini artinya tidak semua aparat bisa memberikan sanksi. Maksud saya seperti pemangku ataupun penjajaran PEKON, saya pikir belum lah untuk memberikan sanksi. Jadi yang memberikan sanksi ini ya ada TNI Polri termasuk Satpol PP. Nah karena di kecamatan ada kasih terantip. Nah itu maksud saya di pekerjaan tim gabungan inilah kita memberikan sanksi untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Jadi tidak semerta-merta artinya semua aparat PEKON memberikan sanksi kepada masyarakatnya. Tapi paling tidak maksud kami sesuai dengan Perbup 46 ini, tolong ada gaplin atau tidak bekerja sama dengan tim gabungan ini tadi, kita selaku aparat PEKON, mulai dari pemangku, Pratin, menegur saudara kita, masyarakat kita yang memang tidak menggunakan masker ketika dia mau bepergian atau ada kegiatan keramaian, nayuh ataupun di masjid seperti sholat Jumat. Nah ini perlu ditegur, akhirnya ditegur lisan. Nah kalau memang di tempat-tempat yang sering kita laksanakan seperti di Kecamatan Suwo atau Satpol PP Kecamatan dan Pol PP Kabupaten lagi gaplin bersama TNI Polri, waktu itulah kita lakukan sanksi. Nah ini semua tidak lain agar supaya memberikan efek jera kepada masyarakat, sehingga dia kalau kembali lagi ke pasar, kembali lagi ke tempat wisata, dia akan taat dan patuh pada protokoler kesehatan. Nah ini, itu yang masalah sanksi. Yang kedua, ini ada pertanyaan juga dari PEKON ini ya, PEKON Sukaraja, bagaimana tamu yang dari luar. Nah ini sering saya sampaikan di forum-forum rapat dari Sumberjaya nih ya, dari Sumberjaya. Nah ini, jadi yang tahu kemana masyarakat kita pergi, terus yang tahu siapa tamu masyarakat kita paling tidak artinya pemangku yang lebih dekat dari masyarakat. Ujung tombak dari pemerintah itu adalah pemangku. Tolong sampaikan kepada Satgas Kecamatan bahwa ada tamu dari Jakarta misalnya, atau ada tamu dari Bandung dan luar daerah yang lain, sehingga setelah ada laporan dari pemangku melalui Pratin atau langsung ke puskesmas ataupun paling tidak ke puskesdes, sehingga nanti akan di termogan, akan diperiksa tahap awal kesehatan tamu-tamu ini. Nah ini sangat penting sekali, karena jangan sampai tamu datang membawa oleh-oleh yang tidak kita inginkan, COVID-19. Nah ini masalah bagaimana tamu ya dari Sumberjaya tadi, seperti itu. Nah, jadi ini perlu, maksud saya, kepedulian aparat PEKON ini mulai dari pemangku, karena dia yang tahu kemana masyarakatnya pergi dan siapa tamu masyarakatnya. Nah ini sangat penting sekali. Jangan sampai kecolongan masyarakat kita dari Ciamis, Cimahi, tiba-tiba pulang kita nggak tahu, akhirnya terpapar virus ini. Nah ini jadi pengalaman buruk kita kemarin. Nah ini tolong rekan-rekan aparat PEKON dengan Pratin artinya lebih memperhatikan ini. Saya kira ini yang masalah tamu dari luar. Kemudian yang terakhir, dari PEKON Sukaraja, pertanyaannya kalau tidak salah tadi sanksi ya, sanksi denda. Nah ini sudah disampaikan oleh Pak Maidar tadi, Ketua atau Sekretaris Gugus Tugas, bahwa memang sanksi denda ini masih kita pelajari.
masih kita pelajari, artinya sementara ini kita lakukan sanksi sosial saja, mulai dari teguran lisan, tertulis yang saya sampaikan tadi, kemudian agak ini lagi buang sampah, lagu Indonesia Raya, dan yang paling berat push up. Nah, tapi tolong push up ini dilihat juga artinya sasaran pelanggarnya. Saya kira ini ya, tapi terakhir mungkin saya sampaikan, mumpung kita masih pikon ini, Pak Camat, Ibu Camat, saya punya kasih terantip di kecamatan dan anggotanya, tolong bersama Satgas Kecamatan, bersama gugus tugas kecamatan, dengan adanya Perbup 46 tahun 2020 ini, mulailah kita artinya melakukan penegakannya, baik di tempat wisata yang ada di kecamatan dan di Pekon, di pasar-pasar pemerintah ataupun pasar-pasar Pekon, agar supaya tentu ini semua untuk kesehatan masyarakat kita Lampung Barat. Termasuk sekali lagi saya mohon kepada Pak Camat, kepada Pak Pratin, jangan bosan-bosan menghimbau kepada masyarakat di pagi atau sore hari, karena yang masih jujur belum disiplin ini ketika kita sholat Jumat, Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Pratin. Satu masjid itu belum tentu 10 yang pakai masker. Artinya kalau satu masjid itu lebih kurang 100 orang, 90 tidak pakai masker. Jangan bosan-bosan menghimbau kepada mereka agar supaya ketika berkerumun melaksanakan ibadah di masjid pakai masker. Bukan berarti tidak boleh ibadah kalau tidak pakai masker. Tapi kita himbau dengan pakai masker, salah satu langkah kita untuk menghindari tertularnya COVID-19 ini. Nah, ini yang saya sampaikan, tolong artinya kerjasama kita dan kami juga di Pol PP Kabupaten, ketika memang tidak ada kegiatan, kalau diminta ke kecamatan, dalam mereka menemani penegakan disiplin ini, kami siap juga nanti turun bersama tim kecamatan ataupun Satgas Kecamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan singkat dari Kasat Pol PP Pak Haija. Kemudian untuk menjadi perhatian kepada kita semua terkait dengan penerapan sanksi, memang tidak bisa secara sembarangan seluruh aparatur itu melakukan penindakan dalam bentuk sanksi. Karena dalam Perbup 46 itu sudah jelas diatur kalau Bapak Ibu ini sudah memegang hard copy dari Perbup 46 itu diatur dalam pasal 9. Dalam pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 4 itu mengamanatkan hanya kepada Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di level kecamatan, ini camat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan untuk menerapkan sanksi di tingkat kecamatan. Dan bagi masing-masing artinya kecamatan itu diamanatkan untuk membentuk tim koordinasi yang berkedudukan dalam rangka menunjang kelasaran pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1, ini dibentuk tim koordinasi yang berkedudukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, pembentukan tim ini nanti akan dituangkan dalam keputusan Bupati. Jadi Bapak Ibu Camat, kaitannya dengan penjatuhan sanksi utamanya level kecamatan, ini untuk berkoordinasi dengan Satpol PP. Bagaimana pengenaan sanksinya, kemudian sejauh mana pelanggaran itu dilakukan, harus ada batasan-batasan yang jelas dan ini berlaku secara umum di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Kemudian dari Pekon Sukaraja terkait dengan pelaksanaan sanksi denda. Perlu juga saya tambahkan dan saya sampaikan kepada kita semua bahwa dalam penerapan Perbup nomor 46 tahun 2020 ini kita wajib mengedepankan tindakan preventif persuasif.
Artinya sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPBD, kemudian disampaikan juga oleh Kepala Satpol PP bahwa himbauan, ajakan untuk mematuhi dan menjalankan secara ketat protokol kesehatan adalah hal yang paling utama. Artinya langkah himbauan, kemudian edukasi adalah langkah utama. Nah, tindakan preventif artinya penjatuhan hukuman bagi pelanggar ini adalah tindakan terakhir atau dalam asas hukum disebut dengan ultimum remedium. Jadi sanksi itu adalah tindakan terakhir. Ini yang harus kita upayakan dan betul-betul menjadi perhatian kepada kita semua. Nah, untuk penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Perbup 46 ini diupayakan adalah sanksi-sanksi yang tidak bersifat denda. Lebih mengedepankan sanksi sosial seperti teguran lisan, tertulis, nyanyi, push up, dan lain-lain. Kenapa? Karena untuk denda, sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPBD tadi, ini proses teknisnya sedang dikaji oleh tim. Kenapa? Untuk memberikan kepastian hukum, karena harus ada formulasi terkait dengan besarannya, kemudian bagaimana denda itu dibayarkan, kemudian juga kaitannya dengan tingkat kesalahan atau tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dikonversi dengan nilai nominal yang harus dibayarkan. Nah, agar ini tidak menjadi kerancuan di lapangan pada saat kita menerapkan sanksi denda ini, makanya sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPBD tadi, untuk denda ini sedang kami kaji lebih mendalam, sehingga diharapkan kepada seluruh camat se-Kabupaten Lampung Barat untuk tidak melakukan tindakan preventif, utamanya penjatuhan sanksi denda ini, karena untuk memberikan kepastian hukum. Artinya denda yang dilakukan misalnya di Kecamatan Lombok Seminung, kemudian dengan denda yang dilakukan oleh Sumber Jaya, ini harus ada kepastian hukum, ada formulasi yang sama. Jadi pada saat itu dijatuhkan, ini tidak berdasarkan pada subjektivitas daripada aparatur yang melakukan tindakan penjatuhan sanksi denda tersebut. Nah, mohon kepada kita semua, artinya kepada camat, kemudian Pak Pratin selaku aparatur terdepan, garda terdepan dalam penjagaan COVID ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh Kepala BPD tadi, sanksi sesuai dengan aturan yang diatur dalam Perbup 46, kita mengedepankan sanksi-sanksi yang sifatnya sosial dulu. Karena terkait dengan sanksi denda, ini sedang kami lakukan kajian yang lebih mendalam untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Artinya tindakan ini harus sama. Pelanggar yang ada di Lombok Seminung dengan pelanggar yang ada di Pagar Dewa dengan pelanggar yang ada di Sumber Jaya, ini ketentuan dendanya harus sama, formulasinya harus sama. Saya didenda 50.000 itu karena seperti apa. Nah, ini untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga nanti dalam implementasi Perbup ini tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Mungkin itu tambahan dari saya. Kemudian kalau memang ada masih ada yang perlu dipertanyakan atau kita diskusikan, akan saya buka kembali untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua, silahkan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan pada sore hari ini. Dengan menunjuk tangan atau melambaikan tangan. Silakan Bapak Ibu. Air hitam tadi melambaikan tangan. Belalau ya, belalau satu, kemudian yang lain. Selain belalau, Puralaksana, satu lagi. Puralaksana atau mana itu? Ya. Ada belalau, kemudian Pekon Puralaksana. Satu lagi sebelum kita tutup untuk diskusi kita sore hari ini. Cukup? Baik, kita mulai dengan Kecamatan Belalau, kemudian dilanjut dengan Pekon Puralaksana. Kepada Belalau disilahkan untuk
meng-unmute audio di layar masing-masing. Silakan Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPBD, Pak Kasatpol PP, Pak Kadis Kominfo, dan Pak Kadis Kesehatan atau mewakili dari Kecamatan Belalau. Mungkin ini berkaitan dengan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk keramaian ini di Belalau terutama yang ngayuh pesta, karena luar biasa yang ngayuhnya banyak. Nah, jadi berkaitan dengan keluarnya Pergub ini dan ada sanksinya. Kemudian dihubungkan dengan yang kemarin minggu lalu yang perihal hasil Vkom bersama Direktur Intelkom Polda, dilanjutkan dengan rapat internal. Kemudian Kapolres keluarlah bahwa izin keramaian kegiatan masyarakat untuk sementara tidak diterbitkan baik tingkat Polres maupun tingkat Polsek. Yang kami tanyakan, bagaimana kalau saatnya memang ini sudah kami tidak mengeluarkan izin lagi baik dari Polres maupun Polsek. Tetapi seandainya harapan kami semua tidak akan ada lagi yang ngayuh. Seandainya masih ada yang ngayuh, gitu kan? Itu seperti apa? Karena kadang-kadang kami ada rasa gimana ya kalau sudah ngayuh rame-rame sementara emang tidak berizin, tapi selama ini alhamdulillah izin berjalan, gitu kan? Kalaupun mungkin masih ada yang ngayuh kemarin, mungkin mereka sudah membuat izin sekitar seminggu yang lalu sebelum izin keramaian ini tidak diterbitkan. Jadi pemain tugas ucapkan terima kasih kepada Pak Satu PP, kemarin pesta di rumah Pak Bahlil Dewan, juga Satu PP langsung terjun, protokol kesehatan berjalan dengan baik, juga dengan semua memakai masker. Nah, tapi setelah terbitnya tidak diterbitkan lagi, kami berandai-andai seandainya masih saja ada keramaian dan memang walaupun dengan protokol kesehatan ada saja memang tidak memakai masker, itu seperti apa tidak lanjutnya? Karena memang terus terang untuk di bawah ini ngayuh ini susah sekali, Pak. Karena kadang-kadang mereka nggak rame-rame, cuman ngayuh aja, tapi ternyata ordenan, gitu kan. Walaupun kami sudah semaksimal mungkin, ya tapi sudah berjalan. Tapi ini berandai-andai bila mana masih ada yang ngayuh. Tapi ngayuh mungkin kalau cuma menikah secara secara sahnya saja mungkin tidak ramai. Tapi kalau bila ada yang masih keramaian itu seperti apa kita menilai. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Camat, sudah bisa kami tangkap. Sebagai informasi awal Bu, bahwa hari ini tadi Pak Bupati dengan Forkopimda juga sudah melakukan rapat. Salah satunya adalah membahas terkait dengan kegiatan izin keramaian untuk hajatan. Memang pada hari ini hasil rapat Forkopimda, apa yang menjadi keluhan Ibu dan ini menjadi keluhan masyarakat secara umum, ini sudah dibahas Bu. Cuman memang belum ada keputusan final karena harus dikaji lebih mendalam. Bahwa izin keramaian sementara memang dibatasi dan tidak dikeluarkan Bu. Artinya memang inilah keputusan sampai dengan hari ini terkait dengan institusi utamanya adalah Polri yang berwenang untuk mengeluarkan izin keramaian tersebut. Karena untuk gugus tugas, baik gugus tugas kecamatan, gugus tugas kabupaten, itu adalah hanya rekomendasi. Nah, jika memang ada urgensi terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, ini bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan langsung dengan aparatur di level masing-masing. Kalau di kecamatan berarti dengan Uspika. Tapi terkait dengan izin keramaian sampai dengan hasil rapat Forkopimda tadi ini belum ada arahan lebih lanjut karena sedang akan kita kaji bagaimana terkait dengan
penyelenggaraan hajatan dan keramaian-keramaian lain. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan juga secara singkat oleh Pak Maidar selaku Sekretaris Gugus Tugas. Mungkin ada tambahan dari Pak Maidar, disilakan Pak. Baik, Ibu Camat ya dari Belalau, terkait dengan tadi bisa kami tangkap bahwa manakala ada masyarakat kita misalnya di Belalau akan Nayuh, bahwa seperti Ibu juga katakan tadi bahwa tidak diperkenankan ya dari Polri ya, khususnya dari Polres terhadap izin keramaian, tetapi tetap juga melaksanakan Nayuh. Ya seperti yang katakan tadi bahwa dalam rapat tadi intinya untuk saat ini ya pihak kepolisian ya belum memberikan izin keramaian ya. Artinya kita sebagai gugus tugas itu kan memberikan rekomendasi. Karena terkait dengan izin keramaian itu kan itu ada maklumat dari Polri ya Mas Polri. Nah, kita ketahui bersama manakala Polri sendiri menyatakan belum memberikan izin keramaian, maka gugus tugas tentunya dengan sendiri tidak memberikan rekomendasi ya terhadap dengan keramaian-keramaian. Tapi apa yang saya katakan tadi, manakala Nayuh yang sifatnya pesta itu sudah jelas-jelas tidak diperkenankan ya. Misalnya ada organ tunggal, ada panggung sehingga pesta sebagaimana biasa kita lihat itu belum diperkenankan. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada perlunya dialog ya antara aparat ya. 2 hari sebelum pelaksanaan sudah dibicarakan, sudah diberitahu ya. Jangan menunggu sudah pada pelaksanaan. 2 hari sebelum sudah dikasih tahu, tolong Ibu, Bapak, bahwa izin keramaian belum bisa diberikan, ya, gitu. Kalau sekedar misalnya nikah, ya, adalah tamu-tamu apa itu, kan jaga jarak ramai, itu masih diperkenankan. Tapi kalau kalau sudah Nayuh, sudah pesta-pesta sampai jam biasanya kan sampai malam-malam itu tidak diperkenankan ya. Jadi itu untuk jawaban kami ya, itu juga hasil dari rapat kita ya tadi Pak Bupati dengan Pak Wakapolres tadi begitu ya. Masih ada toleran terkait dengan adat ya, misalnya hadrah cuma begitu-begitu saja ya. Ada menjaga jarak misalnya masih diperkenankan. Tapi kalau sudah Nayuh pesta ya sampai malam, sampai jam itu tidak diperkenankan. Jadi itu kita menggunakan pola-pola ya, pola-pola pendekatan secara persuasif ya, artinya diberitahukan ya pengertiannya gitu. Karena kita saat ini benar-benar sedang menghadapi pandemi Covid yang begitu masif ya, dan kita sudah memerangi daripada COVID-19 ini. Kita sudah berjibaku ya melawan COVID ini. Jangan sampai karena kita memberi ruang ya terhadap penyelenggaraan Nayuh ini ya sehingga ada terpapar ya, ada klaster karena Nayuh. Apalagi datang dari pihak luar, dari pihak Bandar Lampung. Ya. Nah, seperti kita ketahui bersama saya mungkin nanti mengulang apa yang katakan tadi ya terkait dari Sukaraja tadi ya, dari Sukaraja ya terkait dengan tamu ya yang tidak diizinkan. Nah, terkait dengan Nayuh ini. Sekarang Bandar Lampung ini sudah menjadi klaster. Ya, saya tidak menyebutkan daerah, ada suatu kecamatan ya dari Bandar Lampung ya, sehingga positif. Suaminya kena, istrinya kena, suaminya kena gitu ya. Sekarang sehingga sudah 31 sekarang terkonfirmasi positif kita Lampung Barat. Nah, saya kontakkan kembali ya dengan yang dikatakan tadi kedatangan tamu. Nah, harapan kita ya dari gugus tugas ya pada Pak Camat ya Bu Camat agar dengan pratinnya ya menyampaikan pada pratinnya untuk membuat semacam laporan per hari ya. Membuat laporan per hari dari pratin kepada camat per pratinnya masing-masing. Dibuatlah suatu form ya, misalnya kedatangan tamu misalnya di suatu desa itu ya. Dari mana, berapa hari, tujuannya apa. Nah, sehingga
terpantau ya, jumlah ataupun warga kita yang masuk dan yang keluar. Begitu juga yang keluar. Mau kemana? Misalnya ke ya salah satu daerah yang zona merah misalnya. Berapa hari? Tujuannya apa? Kapan pulangnya? Itu mestinya perhatian buat laporan setiap hari kepada camat. Itu harapan ya, saran. Karena kita lihat sebanyak yang terkonfirmasi di di Lampung Barat ini, maksudnya itu memang kita tidak melihat ya dari klaster lokal kita ya Lampung Barat, tapi semuanya adalah klaster dari luar membawa virus. Nah, saya tekankan kembali saran saya ya kepada Pak Camat, Bu Camat ya agar perhatiannya ya untuk menyampaikan laporan setiap hari. Sehingga dengan dia dengan memberikan laporan setiap hari akan terpantau. Walaupun tidak ada nihil, tidak ada yang keluar masuk misalnya. Tapi kalau ada, sampaikan. Nah tentunya perhatiin berdasarkan data dari pedukuhan ya dari pemangku ya, dari pemangkunya datanya. Nah itu harapan saya. Jadi itu ya saran saya pada Pak Camat ya. Itulah dalam rangka kita memperketat keluar masuknya warga yang membawa konfirmasi virus ya ke Lampung Barat. Dan informasi juga bahwa kita berencana ya akan membuat posko kembali. Kita akan buka posko kembali lagi dalam proses ya, posko khususnya di Pinusan ya, Sumberjaya dengan Sukau. Karena ini perbatasan langsung dengan kabupaten tetangga yang kita lihat dan arusnya juga mobilisasinya juga cukup padat ya, dan di daerah tersebut juga kita lihat cukup meningkat ya tingkat konfirmasi positifnya, sehingga kita insya Allah kita akan menerapkan kembali dengan waktu yang tidak begitu lama. Sekarang sedang dalam proses pelaksanaan tersebut. Saya rasa itu ya Bu Camat ya dari Belalau untuk sama-sama mengetahui dan dimaklumi ya. Demikian saya rasa. Baik, mungkin bisa ditangkap ya untuk seluruh peserta dan utamanya adalah untuk Kecamatan Belalau. Hal-hal terkait dengan teknis, kaitannya dengan izin keramaian dan lain-lain, sebagaimana disampaikan Pak Maidar tadi memang perlu komunikasi dan koordinasi sehingga penerapan di lapangan ini tidak terjadi miskomunikasi antara pengambil kebijakan dengan masyarakat yang kita tuntut untuk disiplin terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Selanjutnya dari Pekon Pura Laksana. Silakan Pak dari Pura Laksana untuk mungkin menyampaikan saran, masukan, kemudian ada hal-hal yang perlu kita diskusikan kepada Pak Pratin. Disilakan Pak. Izin Pak, audionya belum masuk Pak. Pura Laksana. Audionya belum masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Kita langsung ke permasalahan terkait dengan sanksi untuk di pekon kita, khususnya yang keluar masuk dari provinsi, luar provinsi atau luar kabupaten. Jadi selama ini kita dari pihak pekon selalu mendata, artinya selalu mengawasi pada masyarakat kita keluar masuk dari luar kabupaten atau provinsi yang selama ini sudah kita cegah, namun dengan adanya mungkin ya percaya atau tidak dia dengan virus COVID-19 ini, artinya kita memberi sanksi itu seolah-olah diabaikan gitu Pak. Jadi mohon untuk petunjuk dari pihak kecamatan atau kabupaten, kita berkoordinasi kepada pihak mana. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Mohon di-unmute kembali Pak untuk audio yang di sana.
mungkin terkait dengan penerapan sanksi yang lebih tegas, kemudian juga menjadi efek jera kepatuhan kepada masyarakat, bisa disampaikan oleh Pak Kasat ya, Pak Kasat terkait dengan pendisiplinan masyarakat ini, bagaimana teknis berdasarkan pengalaman, kemudian kondisi di lapangan dan lain-lain untuk memberikan pemahaman yang lebih disiplin kepada masyarakat. Kepada Pak Kasat disilakan Pak. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Pratin, ya tangkap tadi bahwa keluar masuk masyarakat katakanlah dari luar kabupaten ataupun dari luar daerah ke Pekon, kadang-kadang artinya secara lisan masih mengabaikan sanksi. Nah, jadi begini, memang perlu di shock terapi Pak Pratin. Jadi sekali-sekali atau 2 hari sekali, paling tidak seminggu 3 kali, Pak Pratin lapor ke Pak Camatnya, ke Pak Heru, ajak kasih terantip di situ, ada kasih terantipnya, ada Pol PP, ajak Babin Kantipmas, ajak Babinsa, di situ tegakkan di situ bahwa diberikan sanksi kalau memang sudah lisan tulisan tidak ada efek jera, ya di-push up-kan di situ. Saya pikir kalau sudah 2-3 kali, apalagi orang-orangnya ya itulah, saya pikir artinya akan patuh nantinya, akan patuh. Nah, jadi tinggal koordinasi saja maksud Pak Kasat dengan Pak Camat, ada kasih terantip saya juga yang dibawahi Pak Camatnya, Pol PP, koordinasi dengan Pak Babin Kantipmas dan Pak Babinsa dari TNI. Nah ini Pak Pratin, memang kalau tidak ada efek di lisan, ditegur, ya perlu ditingkatkan sanksinya untuk di-push up-kan. Kalau perlu, jangan 10 kali, 25 kali. Nah gitu Pak Pratin, sehingga dia punya efek jera dan memang kadang-kadang banyak juga yang ngeyel, seperti yang Pak Pratin sampaikan, mungkin nggak percaya, tapi ya itulah manusia kan, tapi paling tidak kita sudah ada Perbup 46, harus kita tegakkan di wilayah Lampung Barat ini. Itu Pak Pratin, terima kasih. Cukup jelas ya Pak Pratin, dan peserta sosialisasi kita pada sore hari ini. Mungkin untuk sesi tanya jawab dan diskusi kami pikir cukup, nanti masing-masing camat bisa berkoordinasi dengan Uspika setempat dan terkait dengan Perbup. Ini juga bisa koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Pemda Kabupaten Lampung Barat. Kalau ada usulan, saran, masukan, serta pertanyaan yang mungkin belum sempat kita diskusikan pada acara sosialisasi virtual pada sore hari ini, segera sampaikan melalui chat sehingga kami bisa melihat kemudian menjawab serta mendiskusikan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta melalui chat. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian hasil diskusi kita pada hari ini menjadi pertimbangan terkait dengan penyempurnaan Perbup 46 tahun 2020 yang akan menjadi pedoman kita semua dalam rangka penegakan disiplin masyarakat untuk melaksanakan dan melakukan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, peserta sosialisasi yang saya hormati, ruh dari Perbup 46 ini adalah intinya untuk menyelamatkan masyarakat dan menyelamatkan kita semua. Karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Oleh karenanya, tujuan utama untuk Perbup ini bagaimana mengatur pendisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Memang Perbup ini sifatnya sementara, artinya sementara selama ada pandemi. Menjadi kewajiban bagi kita semua untuk terus memberikan edukasi, menyampaikan himbauan, ajakan untuk beraktivitas secara aman, sehat, dan produktif
di tengah pandemi COVID-19 dengan cara mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Nah, artinya Perbup ini kalau masyarakat kita sudah disiplin, kesadarannya sudah tinggi, pemahamannya COVID juga sudah bagus, himbauan, kemudian ajakan, edukasi, sosialisasi juga tidak henti-hentinya kita lakukan, ya tidak perlu dengan adanya sanksi dan lain-lain. Perbup hanya alat. Artinya Perbup hanya aturan, hanya alat untuk bagaimana kita selaku aparatur untuk menegakkan disiplin. Artinya sebagai pegangan, rujukan dan acuan kita dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tetapi peran serta masyarakat, terutama kesadaran masyarakat terkait dengan COVID dan protokol kesehatan itu yang paling penting untuk terus kita gaungkan dan kita himbau. Oleh karenanya, selaku aparatur di kabupaten, kecamatan, dan Pekon, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tidak bosan-bosan menyampaikan himbauan, edukasi, kemudian ajakan kepada seluruh masyarakat kita untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Ini demi keselamatan kita semua dan demi keselamatan masyarakat secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh Bapak Ibu yang mengikuti acara sosialisasi Perbup secara virtual. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.